Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan, kita lanjutkan membaca kitab Minhajul Muslim li Syekh Abi Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Fadhal ya ikhwan. Terakhir sampai mana? Iqra ya. Fadhal. Ayo, nggak apa-apa, baca kok lempar-lemparan tuh. Nggak apa-apa ya akhi, iqra ya akhi, ma muskil. Sampai di mana? Salat istisqa sudah selesai. Sekarang hukum yang keempat, haram memakai jimat, haram menggalaukan dan memakai jimat. Dengan demikian tidak dibolehkan bagi seorang muslim menggalaukan jimat. Berdasarkan sabda Nabi, barang siapa yang memalukan jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak menyempurnakan keinginannya dengan mengabulkannya. Baik. Pasal tentang fi ahkamil janaiz sahih masuk dalam bagian dari pembahasan hukum-hukum seputar jenazah. Benar? Poin yang keempat, tahrimut tamaimi wal azaim. Tidak diperbolehkan mengalungkan atau memakaikan jimat atau benda-benda yang dianggap menolak bala. Tamaim ya ikhwan, dalam syariat, dalam pengertian Islam, tamaim itu jamak dari tamimatun. Artinya benang hitam yang dikenakan pada seseorang. Di masa jahiliyah, tamimah itu diberikan kepada anak yang baru dilahirkan dengan keyakinan untuk menolak penyakit ain. Kita menyebutnya dengan penyakit apa? Ayan. Dan tamaim dalam Islam itu diharamkan. Baik tamimah itu atau jimat bahasa kita berupa tulisan berbentuk berbahasa Arab maupun jimat-jimat dalam bentuk tulisan selain berbahasa Arab. Yang kita harus mengetahui, Allah dalam surah Al-An'am ayat yang ke-17 berfirman, wa im yamsakallahu bidurrin fala kasifa lahu illahu.
Dan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu sebuah kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkan baginya kecuali Dia. Siapa? Allah. Wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah memberikan kepadamu kebaikan, maka Dialah Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Jadi tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat kecuali Allah. Benda-benda yang dikalungkan, jimat-jimat yang dikenakan sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap apapun juga. Uqbah ibnu Amir al-Juhani mengatakan, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi ruhtun. Suatu ketika datang menjumpai Nabi 10 orang lelaki. Fabaya'a tis'ah. Dari 10 orang itu 9 orang dibaiat sama Nabi. Baiat artinya sumpah apa? Sumpah atau janji untuk setia dengan apa yang Nabi perintahkan dan menjauhi yang dilarang. Wa amsaka an wahidin. 1 orang Nabi tidak membaiatnya. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, bay'ata tis'atan wa tarakta hadha. Wahai Rasulullah, kenapa 9 orang kamu baiat, tapi kok yang 1 ini tidak engkau baiat? Qala alaihi salatu wassalam, inna alaihi tamimatan. Nabi SAW berkata, sesungguhnya orang itu pakai jimat, pakai kalung dari benang hitam. Kok di negeri kita biasanya pakai kotak hitamnya sekalian, ya, ternyata nggak hanya pesawat yang pakai kotak hitam itu. Sebagian orang musyrik pakai kotak hitam di lehernya. Namanya jimat. Fa adkhala yadahu faqata'aha. Lelaki tadi akhirnya memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian dia tarik, dia putuskan itu. Lalu mencampakkannya. Fa baya'ahu wa qala, ia pun membaiat kepada Nabi dan Nabi menerima baiatnya, dan ia mengatakan, yakni Nabi berkata, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa mengalungkan jimat pada dirinya, sungguh ia telah berbuat kesyirikan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imamul Hakim dari jalan Yazid ibnu Abi Mansur dari Dukhain al-Khujri darinya tentang hal ini, dan kata penulis kitab Al-Manahi atau ensiklopedia larangan, Abu Usama mengatakan isnadu sahihun, sanad hadis ini sahih. Jadi hadis ini bisa diterima. Kesimpulannya, ini dalil sangat tegas, man allaqa tamimatan, barang siapa mengalungkan jimat faqad asyraka, sesungguhnya dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Maka enggak boleh pakai jimat. Zainab, istrinya Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an itu memiliki istri yang bernama Zainab. Ia menceritakan kisahnya. Kanat ajuzun tadkhulu alaina tarqi fil humrah. Dulu ada di masa kami wanita yang sudah tua. Ia biasa menjumpai kami untuk meruqyah karena penyakit humrah. Wa kana lana sarirun tawilul qawaim. Kami, yakni keluarganya Abdullah bin Mas'ud, itu dulu punya tempat tidur yang panjang. Di sana biasanya di Abdullah bin Mas'ud tidur. Wa kana Abdullah idza dakhala tanakhnaha wa sawwata. Kebiasaannya Abdullah bin Mas'ud kalau datang masuk mau menjumpai keluarganya, beliau tanahna. Tanahna itu artinya berdehem. Atau wasawata, memberi isyarat dengan mulutnya. Ini nasihat. Kita mau memasuki rumah, di sana ada wanita, jangan langsung nyelonong. Di hadis yang lain Nabi dalam sebuah riwayat yang sahih Nabi mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa. Hati-hati kalau mau masuk menjumpai perempuan. Maksudnya kasih isyarat. Karena barangkali yang di rumah itu bukan hanya istri kita. Mungkin ada teman istri kita, atau mungkin ada adik ipar kita. Tidak memakai jilbab, tidak memakai penutup aurat. Kalau kita masuk melihat auratnya kan tidak boleh. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud memberi isyarat dengan cara berdehem atau bersuara. Fadakhala yawman, suatu hari beliau masuk dengan cara seperti itu.
Falamma sami'at sawta ikhtajabat minhu, ketika wanita tukang jambi-jambi tadi ada di rumahku mendengar suaranya Abdullah, maka dia segera berhijab, maksudnya menutupi wajahnya. Berarti sejak zaman dahulu, sejak zamannya Nabi, sejak zamannya para sahabat, hal yang biasa bagi wanita menutup apa? Wajah. Karena ini memang syariat Allah, bukan budaya, bukan. Ini syariatnya Allah dan Rasulnya, syariat Islam. Kemudian fajalasa ila janibih, datanglah Abdullah, ia duduk di samping kananku. Nah, beginilah suami yang baik, suka mendekat kepada siapa? Istri. Kalau di rumah ya begitu. Jangan jadi seorang suami pulang kerja singgah sebentar, pergi ke masjid benar sholat sampai isya, pulang dari sholat isya istrinya menunggu dirinya, ditinggal tidur. Jangan. Abdullah bin Mas'ud datang duduk di samping beliau. Famassani, sambil menyentuh diriku. Ya biasalah suami menyentuh istrinya, itu kan disyariatkan. Bukankah begitu ya kawan? Hah? Yang sudah nikah yang saya tanya ini, yang belum nikah ya miskin, kasihan ya. Ada ya. Kalau kata beliau ikhwati azalna wa iyyakum, famassani fawajada massa khayt. Ketika ia menyentuh aku, ia menyentuh sebuah benda berupa benang yang tergantung di tubuhku. Faqala ma hadza. Suami yang baik itu bertanya. Beliau tidak langsung marah, beliau nanya dulu, ini apa? Faqultu, kata beliau, maka aku menjawab, ruqyah li fihi minal humrah. Ini jampi-jampi yang dituliskan berbentuk sesuatu yang digantungkan untuk mengobati penyakit humrah dari diriku. Fajadabau wa qata, ditarik sama Abdullah, diputuskan itu kalung. Faramabi, dicampakkan sama Abdullah ibn Mas'ud. Wa qala, sambil berkata, laqad asbaha la Abdullah aghniya 'ani syirki. Enggak boleh keluarga Abdullah ibn Mas'ud itu pakai jimat. Ini bagian kesyirikan. Boleh. Beliau berarti mengetahui. Berarti Nabi mengatakan syirik, sahabat juga mengatakan pakai jimat apa? Syirik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, maksudnya jimat yang tadi itu, wa tamaima, benang yang dikalungkan, jimat, wa tiwalata atau wataulata, taula itu sihir, biasanya bentuknya rajah digantungkan, ya jimat juga tapi untuk sihir. Ya kata orang bisa untuk bikin hati orang di hadapannya lembut. Kalau dia berdiri depan orang lain lebih berwibawa. Ini kebodohan. Coba kalau memang itu terbukti, suruh berdiri depan singa, kira-kira singanya tunduk atau enggak sama dia? Makin diterkam dia dan mati sangit dia. Karena dalam keadaan memakai apa? Perbuatan syirik. Kata beliau, kata Nabi mengatakan innar ruqa, ruqyah, tamaim, wa taula syirkun, itu kategori syirik. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ahmad, Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Kata para ulama sahihun bitruqi, ini riwayatnya sahih dengan jalan-jalannya yang banyak. Nah, masih ada dalil yang lainnya. Abbad ibni Tamim mengatakan anna Aba Bashir al-Ansari akhbarahu, sesungguhnya Abu Bashir al-Ansari ia memberitakan kepada Abbad ibnu Tamim annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari, suatu ketika Abu Bashir al-Ansari ini pernah menemani Nabi di sebuah perjalanan. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan wan nasu fi mabitim la yabqiyanna fi raqabati ba'irin kiladatan min watarin aw kiladah illa quti'an. Beliau mengutus utusan kepada suatu kaum yang ketika itu suatu kaum bermalam di sebuah tempat, ini menuju medan peperangan, lalu menyampaikan tidak boleh lagi tersisa kendaraan-kendaraan tunggangan, onta maupun kuda yang di lehernya ada tali-tali jimat, melainkan harus diputuskan. Jadi dulu ikhwan, tamaim itu
bukan hanya yang digantungkan di tubuh. Jadi yang kita sebut dengan tamimah itu bukan cuman yang di tubuh orang. Bisa jadi di kendaraan. Ini nasihat. Kalau kita punya mobil digantungi sesuatu. Kalau cuma niatnya hiasan nggak masalah. Tapi kalau diniatkan ini bisa buat tulak balak atau yang semisal daripada itu, ini masuk kategori tamimah. Hukumnya haram, masuk dalam kategori perbuatan syirik. Tapi kita tidak memungkiri, memang para ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau jimat itu bentuknya berupa tulisan Al-Quran, atau tulisan Arab maksud saya. Hati-hati. Kadang orang menulis berbentuk tulisan bahasa Arab, isinya ada sebagian Quran tapi yang telah diplesetkan. Saya contohkan, di sini ada jimat yang orang Arab menyebutnya dengan tamimatur romdi. Tamimah romat, jimat romat maksudnya. Ya buat jaga-jaga diri kata orang kita. Maksudnya kalau dipukul orangnya bisa jempalitan sendiri. Kalau didekati orangnya bisa gulung-gulung sendiri begitu. Karena dia pakai tenaga setan. Bukan tenaga dalam, tenaga setan. Jadi namanya jimat romat. Itu biasanya dituliskan ini. Lafaznya coba antum lihat. Kalau surat Al-Ikhlas itu bunyinya bagaimana ya, Fan? Gimana surat Al-Ikhlas bunyinya? Qul huwallahu Allahus lam yalid. Orang ini mencampur adukan dengan kebatilan. Coba lihat, dia menulis kalimat Qul huwallahu ahad, sampai di sini enggak masalah. Tapi berikutnya, inna fil aini ramat ihmirarun fil bayat. Lalu dia mengatakan hasbiyallahus samad. Coba lihat dirubah. Lu lafadznya itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ada lagi begini ikhwan, surat Al-Fil bunyinya bagaimana ikhwan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Coba lihat, dia nulis jimat, lafadznya berbunyi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil qarinah. Alam yaj'al kaidal qarinata fi tadlil. Kan beda dengan ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fitat. Diubah. Ini kan namanya ngejek Quran. Tapi kalau orang kita nggak pernah baca Quran, yang nganggap oh itu bahasa Arab, zainun. Oh ternyata ini kan bisikan setan. Jimat ya kawan. Ya kita nggak memungkiri kalau jimat itu benar-benar tulisan Quran. Ini ulama masih beda pendapat. Menjadi dua golongan. Pendapat yang pertama membolehkan pakai tulisan Quran yang digantungkan di tubuhnya. Mereka punya dalil, di antaranya surat Al-Isra ayat 82. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kami turunkan Al-Qur'an itu padanya mengandung obat dan rahmat. Lafadznya berbentuk syifaun, sehingga mereka beranggapan Quran dibacakan maupun dituliskan kalau diniatkan untuk menjadi obat boleh. Ini pendapat pertama mengatakan demikian. Atau alasan yang lainnya, ada riwayat dari Abdullah ibnu Amr. Ia menulis hadis Nabi yang berbunyi Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Ditulis di kertas, digantungkan ke anaknya. Tapi masalahnya kan ini riwayat enggak sahih. Diterangkan oleh para ulama riwayat ini mengandung seorang perawi yang mudallis. Sehingga riwayatnya dianggap dhaif, nggak bisa dianggap sahih. Ikhwan, anggaplah riwayat ini sebagai riwayat yang boleh diterima misalnya. Kalau kita mau jujur mengatakan bahwa ternyata hadis-hadis yang menyebutkan larangan pakai jimat itu sifatnya umum. Mau jimatnya ditulis dengan tulisan bahasa Arab ataupun bahasa selain Arab,
Mau itu termasuk bagian ayat Quran maupun bukan bagian ayat Quran, selama disebut dengan jimat, Nabi melarangnya. Man allaqa tamimatan fi unuqi tarakallahu ta'ala wa syirkah. Barang siapa yang dia menggantungkan dan mengalungkan jimat, Nabi katakan jimat, enggak ada penjelasan ke jimatnya kecuali Quran, enggak ada. Allah akan tinggalkan dia bersama benda yang dia gunakan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalnya kita memilih menjelaskan pendapat yang kedua yang menerangkan tidak bolehnya, bantahan terhadap pendapat pertama ini banyak, panjang, dan inilah yang rajih. Quran itu menjadi obat dalam firman Allah, ma huwa syifaun wa rahmah, mesti digunakan dengan prakteknya Nabi. Gimana prakteknya Nabi? Di ruqyah, bukan ditulis digantung, atau misalnya Quran ditulis celupkan ke air disuruh minum. Bukan begitu, tapi dibacakan Al-Qur'annya. Barulah Quran itu menjadi apa? Obat. Akhirnya ketika manusia menjadikan Quran sebagai jimat, dia nggak belajar baca Quran. Beli Quran yang kecil itu loh ya kawan. Apa namanya? Istanbul. Quran kecil, pernah lihat nggak antum ya kawan? Antum belum pernah lihat musibah. Kalau pernah melihat lebih musibah lagi. Untuk apa antum melihatnya? Ala kulli ikhwati azza wa iyyakum, ini ada benda namanya Quran kecil Istanbul, itu sering dikalungkan. Kalau bacanya perlu pakai apa namanya itu, kaca pembesar itu. Nggak belajar baca Quran, malah ngantongi Quran Istanbul cuman buat kemana-mana dijadikan jimat. Ya nggak boleh, ya ikhwan. Syariat kita ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kaum muslimin menyerahkan tawakalnya kepada siapa? Allah. Penulis kitab Minhajul Muslim mengatakan tahrimut tamaim wal azaim, haram menggantungkan jimat-jimat, benda-benda penolak bala kepada keluarga yang ditinggal wafat. Kalau di negeri kita biasanya itu ya kawan, bentuknya mungkin bukan dikalungkan, dioleskan. Jadi kalau ada orang meninggal, anak-anak kecil dikasih campuran beras yang ditumbuk, kasih kunyit, campur daun pandan, sampai hafal saya nih ya. Karena dulu begitu orang-orang tua kita, diusapkan di mana? Dahinya, atau di tengkuknya, atau di lehernya, atau di dadanya, katanya biar tidak kena sawan atau sowan. Sawan yang sowan, begitu maksudnya. Haula wala quwata illa billah. Ini loh kenyataan kaum muslimin. Kita nggak boleh menutup mata. Kita harus terangkan kepada kaum muslimin. Itu bukan datang dari Islam. Islam nggak pernah ngajari kayak begitu. Pakai yang begini-begini tidak boleh. Yuhramu ta'alliqut tamaim mustimal azaim, diharamkan menggunakan jimat-jimat atau azimah-azimah. Fala yajuzu lil muslim ayyu'alliqa tamimatan liqauli sallallahu alaihi wasallam man allaqa tamimatan faqad asraka. Muslim tidak boleh pakai jimat berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan barang siapa menggantungkan jimat dia telah berbuat syirik, dan ucapan Nabi man allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Maka dalil-dalil ini tadi kita baca ini Bapak, antum bisa lihat dalam buku Anda, haram pakai jimat, nggak boleh, haram. Dan sebagian orang malah menggunakan apa? Sisa mandinya mayit, air mayit itu ditadain begitu, nanti diusapkan ke wajah-wajah anggota keluarganya, biar nggak terlalu sedih katanya. Apa hubungannya air mayit sama nggak terlalu apa? Ya ikhwan, kalau ditinggal wafat sedih, boleh nggak? Ya boleh. Malah aneh kalau misalnya seorang istri ditinggal wafat suaminya, antum nggak sedih? Nggak, saya sabar, saya nggak boleh sedih. Wah, ini nggak cinta sama suaminya, mati tadi. Alhamdulillah. Kalau dia wanita yang cinta, dia sedih ditinggal wafat suaminya. Berkabung. Berapa lama berkabungnya ya kawan? Masa berkabungnya wanita ditinggal wafat suami berapa lama? 4 bulan ditambah 10 hari. Masa berkabungnya laki-laki? Masa idahnya laki-laki ada nggak ya? Nggak ada. Antum seneng kan? Ada ya Fatihah. Tapi bersedih boleh. Rasulullah SAW ditinggal wafat Khadijah sedih. Sampai Allah menghiburnya dengan dimi'rajkan, diisrakan dan dimi'rajkan. Nabi ditinggal wafat putranya bernama Ibrahim, nangis sampai jenggotnya basah. Sampai seorang sahabat Khalid berkata, engkau menangis ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah itu zat yang maha penyayang. Dia meletakkan kasih sayang kepada hamba-hamba yang punya sifat penyayang. Ini air mata kasih sayang, kata Nabi.
Ya wajarlah seorang bapak nangis tinggal wafat siapa? Anak. Itu boleh. Yang nggak boleh kalau tadi itu dipakai jimat-jimat, nggak boleh. Atau kain kafannya digunting dikit dibawa pulang, jadikan pelaris. Juz haram hukumnya ikhwatillah. Nah, dan ikhwati wa qauli sallallahu alladhi absara ala yadi halaqatan min safrin wa yahaka mahadi. Ada Nabi melihat ada seorang laki dia pakai gelang dari sesuatu benda benang. Kata Nabi, ini celaka kamu, ini celaka, ini apa ini? Ya, orang itu mengatakan, beliau mengatakan minal wahina qala inzi'ha. Nah, ini untuk nolak penyakit wahina ini. Oh, lepas kata Nabi, fa inna la taziduka illa wahnan. Itu enggak akan menambah bagi kamu kecuali wahan saja. Maksudnya kehinaan. Orang pakai jimat itu ya kawan, hidupnya nggak merdeka. Karena orang yang berbuat syirik jiwanya nggak pernah merdeka. Setiap perbuatan syirik itu mengekang pola pikirnya menjadi jumud. Nggak menampakkan sebagai orang yang punya kebebasan. Beda sama orang yang bertauhid, yang nggak pakai jimat, nggak percaya, nggak mau menggunakan jimat-jimat, apalagi menggunakan sihir-sihir, hidupnya merdeka. Keluar rumah sebelum berangkat tinggal baca apa ya kawan? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Coba yang pakai jimat. Oh, atur langkah dulu. Berdasarkan primbon ini dan itu, jimat ini kalau melangkah kaki kanan atau kaki kiri dulu dia bingung ngaturnya. Lihat anginnya dulu, tergantung angin selatan atau angin utara. La haula wala quwata illa billah. Enggak merdeka, hidupnya enggak merdeka. Dan kami katakan dalam masalah ini nggak ada manfaatnya bagi jimat. Maka nasihat bagi kaum muslimin, karena ini mungkin direkam, mungkin pula disiarkan langsung, biar kaum muslimin mendengar. Tinggalkan jimat, kita nggak butuh sama jimat. Kita nggak akan mati kecuali sudah takdirnya kita apa? Mati. Dan kekayaan kita tidak akan hilang dari kita kecuali Allah menghendaki hilang dari kita. Dan rezeki kita tidak akan sirna dari kita. Artinya kita nggak akan meninggalkan kehidupan dunia sebelum yang menjadi hak kita tentang rezeki yang dituliskan oleh Allah disempurnakan buat kita. Sudah, tinggalkan jimat. Baca Quran, baca hadis Nabi, belajar Quran dan Sunnah, tawakal kepada Allah dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Hidup sebagai manusia yang Allah kehendaki kita ini manusia, beribadah, selesai perkara. Dan kita tidak membutuhkan jimat-jimat. Kalau ada jimat-jimat ditinggalkan. Di rumah-rumah Bapak, perhatikan kalau rumah-rumah kita ada jimat-jimatnya, antum baru beli rumah, di sana digantungkan macam-macam, ambil dibakar. Mau itu minyak apa namanya? Kan biasanya rumah-rumah tertentu di negeri kita digantungkan minyak mentah itu, ya toh? Nah, atau ketupat biasanya. Ketupat sama lepet itu lah, kan? Kan biasanya habis bulan Syawal, hari ketujuhnya bikin ketupat sama lepet, sebagainya digantung di pintu rumah. Mudarat itu kalau busuk kan netes itu. Dia aja nggak bisa melawan, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kebusukan itu ketupat sama apa? Lepet. Kenapa dijadikan jimat? Ada lagi jimat dari apa namanya itu kaki kelinci. Ya, pernah dengar antum ya Pak? Belum pernah, alhamdulillah. Ya, atau apa namanya itu ikhwati azanullah ya, macam-macam, ada jaket ontoseno atau ontorejo atau onto apa lah gitu katanya. La haula wala quwata illa billah, syirqan. Syirik. Wajib kita meninggalkannya. Nabi katakan inzi'a, buang fa inna la tajiduka illa wahna. Itu enggak akan menambah buat kamu kecuali itu cuma kehinaan saja, kecelakaan dan kebinasaan. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib ikhwati azani Allah wa iyyakum. Iqra. Baca ya. Yang kelima, sebagai doa yang dibaca Rasulullah SAW sebagai sarana pengobatan. Rasulullah SAW biasa meletakkan tangannya pada orang sakit seraya berdoa, Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah karena Engkaulah Sang Maha Penyembuh. Karena tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan rasa sakit yang lain. Islam memperbolehkan kita berobat. Sudah diterangkan pertemuan sebelumnya.
Dan kita juga dianjurkan berobat dengan tata cara yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dengan menggunakan dzikir-dzikir yang ma'thur. Muallif penulis kitab Minhajul Muslim rahimahullah taala menyebutkan kana alaihi salatu wasallam yadau yadahu sarifah 'alal maridi. Dulu Nabi kalau mengunjungi orang sakit, beliau meletakkan tangan beliau yang mulia itu kepada tubuh orang yang sakit tadi. Dalam riwayat yang lainnya pada bagian yang sakit. Kemudian beliau membaca doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaun la yughadiru saqama. Wahai Rabb yang menguasai manusia, hilangkanlah penyakit orang ini, sembuhkan dia, karena Engkau lah Zat yang menyembuhkan. Tidak ada obat kecuali obat yang datang darimu, obat yang jika mengenai penyakitnya selama-lamanya tidak akan datang penyakit lagi, yakni sembuh. Nabi mengajarkan seperti ini. Atau Nabi SAW, ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi terkena penyakit namlah. Namlah itu macam bisul, tapi dia berpindah-pindah, jalan-jalan. Disebut namlah karena dia jalan-jalan itu. Dari kata bahasa Arab namlun, artinya semut. Orang kalau kena penyakit seperti ini, biasanya penyakitnya pindah-pindah, jalan-jalan di perut kanan, pindah ke perut kiri, jalan lagi ke dada seperti itu. Yang Nabi SAW lakukan apa ya kawan? Beliau menggunakan jari telunjuknya. Ini Nabi ya. Jari telunjuk beliau letakkan di mulutnya. Kemudian ditempelkan di tanah. Kemudian beliau tempelkan di tubuh orang yang sakit itu. Bismillahi arqiq wa huwa yasfik. Dengan nama Allah aku ruqyah engkau, dialah yang menyembuhkan penyakitmu. Dan orang itu sembuh dengan izin Allah. Paham tak ya kawan? Atau dengan meludahi orang yang sakit itu. Tapi ini ludahnya Nabi teman-teman ya. Ketika Ali bin Abi Thalib sakit mata dia, Nabi SAW itu berjanji setelah dia berbicara malam seperti ini, beliau katakan esok saya akan serahkan bendera ini kepada seseorang yang Allah redha kepadanya dan dia redha kepada Allah. Ternyata para sahabat ngumpul habis sholat subuh, Umar bin Khattab nak meninggikan badannya, mudah-mudahan berharap beliau. Ternyata Nabi cari mana Ali. Kata para sahabat terkena penyakit mata, diutus utusan dipanggillah Ali sampai di depan Nabi disembur sama ludahnya Nabi. Kata Ali bin Abi Thalib, aku belum pernah memiliki pandangan mata yang lebih baik sebelum dibandingkan dengan sesudah disembur sama Nabi. Nah ini semburannya Nabi ya alhamdulillah. Antum juga boleh. Kalau tangan antum sendiri ya kawan ya. Kalau istri antum yang sakit disembur juga nggak ada masalah. Tapi ya ikhwafillah azza wa yakum, tentu saja dibarengi dengan kesolehan yang dimiliki oleh seseorang itu. Biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ikhwati wa qala lil ladzi syakka ilahi waj'an dha' yadaka 'ala alladhi ya'lam min jasadika wa qul bismillah 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 wa qul sab'a marrat a'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu aw khadiru wa fi riwayat a'udzu bi izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu aw khadiru. Beliau pernah memerintahkan kepada seorang yang terkena penyakit. Kata beliau, coba tanganmu letakkan pada bagian yang sakit, lalu ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadir. Di buku Anda lafadznya a'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadir. Di riwayat yang lainnya lafadznya berbunyi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabu As-Salam. Kitabu Salam. Nah, makanya Fadli dibaca sebanyak 7 kali ini. Nah, ini nasihat. Kan ada ruqyah yang disunahkan. Salah satu ruqyah yang disunahkan begini. Kita ajari orang yang sakit itu membaca doa ini. Nasihat buat teman-teman, bila ada orang dia punya penyakit pengen minta diruqyah, lebih baik ajarkan ini. Letakkan tanganmu pada bagian yang kamu merasa sakit. Kalau kepala yang sakit kepala, kalau perut yang sakit perut. Lalu baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uqadir sampai 7 kali. Tambahan berdasarkan hadis yang di atas tadi itu, Nabi menyentuh tangan pada orang yang sakit, yakni ketika yang sakit laki-laki. Maka Nabi menyentuh yang laki-laki tadi itu dengan membaca Bismillah, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wa ila akhiril hadis. Adapun perempuan yang sakit, pernah enggak Nabi mengunjungi wanita sakit? Jawabannya pernah.
Nabi pernah mengunjungi wanita yang sakit, tapi Nabi tidak pernah menyentuhkan tangannya pada bagian yang sakit di wanita itu lalu mengatakan Allahumma rabban nas. Nggak pernah. Yang kita ambil faedah, salah satu bentuk ruqyah yang patut kita kritik pada hari ini. Sebagian para ustadz, mu'allidz yang sedang meruqyah, mengobati, yang diruqyah perempuan, dipegang itu perempuan. Pegangin kepalanya, pegangin kakinya, kan pakai kaos tangan Ustaz. Memang kaos tangan menyelamatkan dari jilatan api neraka? Apa nggak timbul fitnah? Fitnah ya ikhwan. Ruqyah itu kayak mengobati seorang dokter kepada pasiennya dan perantaraan obat-obatan yang antum kenal. Anda dokter datang kepada pasien, diagnosa ada penyakit, kasih resep, berikan obat, diminum sama si pasien. Dokternya nungguin sampai sembuh atau tinggal pulang? Jawab ya ikhwan, apa tinggal pulang? Ya begitulah ngeruqyah. Ruqyah itu begitu, datang ada orang begini bacakan Quran, selesai baca Quran tinggal pergi, sudah. Tinggal pergi, sembuh, insya Allah sembuh. Nggak usah diajak dialog. Terlalu panjang dialognya. Kamu siapa? Dijawab fulana. Oh masya Allah jinnya perempuan. Fulana kan ya. Dari mana? Bersama kamu siapa? Orang tuamu di mana? Apa yang menyebabkan kamu ke sini dan ke situ? Berapa lama tinggal di sini? Ya ikhwan, kalau itu mau antum jadikan mantu nggak apa-apa tanya begitu. Antum meruqyah dengan cara seperti itu nggak ada dalilnya. Dan itu biasanya akan menjerumuskan bagi mu'alis tadi kepada apa? Tipu dayanya syaitan tadi itu. Nanti kan lama-kelamaan disuruh sama yang meruqyah, keluar kamu dari tubuh ini. Oh saya akan keluar. Ya saya akan keluar, tapi tolong dibantu keluarnya lewat jempol kaki. Pegang jempol kakinya. Tanpa sadar tuh tukang ruqyah diperintah sama siapa? Diperintah sama siapa? Syaitan. Kalau antum pintar meruqyah, antum gak akan mau diperintah. Antum tinggal mengatakan keluar kamu dari tubuh orang ini dengan nama Allah. Ya bantu saya mau keluar lewat jempol kaki. Mau jempol kaki, mau kepala keluar yang penting. Kan begitu ya kan? Kita gak mau patuh sama perintah siapa? Jin. Gak mau. Jika akibat kita dialog terlalu panjang sama jin tersebut, diperintah nggak sadar. Kemudian kita mau, la haula wala quwata illa billah. Sementara Allah mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. An dzikrillah. Kamu jangan ikuti orang-orang yang jiwanya memalingkan kamu dari mengingat Allah Ta'ala. Kan itu memalingkan dari mengingat Allah Ta'ala. Jangan ikuti. Ini nasihat ya bagi tukang ruqyah. Jadi yang tukang ruqyah harus belajar, tanya sama para ulama. Imam bin Baz rahimahullah taala dalam salah satu kisah murid-muridnya menceritakan, beliau pernah meruqyah, itu cuma dibacakan Al-Fatihah, 3 surat terakhir dari Al-Qur'an, akhir daripada surat Al-Baqarah 3 ayatnya. Ayat kursi beliau bacakan, kemudian setelah beliau bacakan ditinggal pergi. Sudah gitu aja meruqyahnya. Karena kan yang menyembuhkan siapa? Allah. Kadang kita enggak. Selesai Al-Baqarah kita udah ngantuk, tambahi Ali Imran, ngantuk lagi tambahi dari An-Nisa, sampai kita enggak tahu apa lagi yang kita baca. Kalau itu orangnya belum mengerang-erang, dianggap ruqyahnya enggak berhasil. Jadi menurut orang sekarang ruqyah berhasil itu kalau yang diruqyah sudah menggereng kayak keluar setannya gitu bilang. Khata, keliru ya alhamdulillah. Maka ruqyah seperti Nabi tadi itu, tinggal letakkan di bagian yang sakit, tangannya itu kalau dia laki-laki, kalau perempuan, baca tadi itu Allahumma rabban nas adibil ba'sa wasfi anta syafi la sifa illa sifauka sifaun la yughadiru saqama. An-Nawawi mengatakan boleh dibaca berulang-ulang. Setelah itu tinggalkan, karena yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadaya ikhwati azal wa yakum. Baik, poin yang ke-6, kita lewati yang lain. Yang keenam, bolehnya berobat kepada orang kafir atau wanita. Naam, jawazu istitababi al-kafiri wal mar'ati. Tidak ada larangan berobat kepada dokter, baik dokternya itu muslim maupun non muslim. Barangkali juga dokternya itu wanita kalau dalam kondisi yang doruri. Atau sebaliknya, beliau berpendapat demikian. Kalau memang kondisinya doruri, seperti misalnya operasi, lalu tidak dijumpai dokter yang bisa melakukan operasi entah apa saja, entah itu anestesi atau apapun namanya begitu, kemudian adanya perempuan, ya sudah itu doruri, apa-apa. Tapi kalau memang misalnya dokter umum, ada dokter yang laki-laki, Anda laki-laki, ya cobalah pilih dokter yang laki-laki. Kalau perempuan ya pilih dokter yang perempuan, mengurangi kemudaratan.
Qala muallif ajma'al muslimuna ala jawazil mudawatil kafir idza kana aminan lil muslim. Sepakat kaum muslimin berobat kepada orang kafir selama itu aman, maka itu boleh bagi seorang muslim. Maksudnya aman di situ, ini dokternya lisannya tidak akan bercerita yang aneh-aneh kepada orang lain. Kemudian dia amanah sebagai profesional sebagai dokter, nggak ada kaitannya dengan masalah agamanya. Dia profesional. Orang ini sakit dikasih obat sama. Nggak dibedakan kalau yang berobat muslim dikasih racun, kalau misalnya non muslim ditolong sama dia. Kalau nggak begitu nggak masalah. Jadi kalau misalnya ini dokter ini terkenal nggak amanah ya nggak boleh. Jangankan yang non muslim, muslim saja kalau dia nggak amanah kita nggak boleh berobat kepadanya. Karena Allah menyebutkan wala tukhsiru anfusakum ila tahluka, jangan kamu giring dirimu kepada jurang kebinasaan. Di ayat yang lainnya wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kau bunuh dirimu sendiri sedangkan Allah saja kepadamu dia Maha apa? Menyayangi. Wa ala jawazi mudawati rajuli lil mar'ah, sebagaimana demikian pula dokter laki-laki boleh mengobati perempuan, wal mar'ah lirijal, perempuan bagi laki-laki, fi halid darurah. Catat ini, garis atasi, dalam kondisi yang darurat. Nah, darurat itu menurut takaran syariat. Sekali lagi, istilah darurat itu menurut takaran siapa? Syariat, bukan darurat versi kita. Kalau versi kita nanti apa-apa darurat. Jadi harus menurut syariat. Darurat itu bagaimana toh? Oh, yang berkaitan dengan masalah nyawa seseorang, waktu yang tidak memungkinkan, kondisi yang sangat mendesak. Darurat menurut syariat Allah tabaraka wa taala. Nah, ikhwan billah, ada wanita pingsan begitu ikhwan billah. Ada dokter perempuan tapi jaraknya 100 kilo. Lalu ada dokter laki-laki. Jaraknya cuman 10 meter. Mau dibawa yang kemana? Hah? Ya kalau dibawa yang ke 100 kilo mati duluan dia nanti. Maka dibawa dengan ke dokter ini dengan tindakan-tindakan yang tertentu. Ya nggak apa-apa, ini darurat begitu. Ini juga nasihat buat akhwat. Kalau darurat itu nggak apa-apa akhwat. Karena ada akhwat kecelakaan di tengah jalan mau dibantu sama ikhwan, dia mengatakan afwan bukan mahram. Ya Allah, ya ditinggal ikhwannya ngelepar di situ dia ikhwan bilang. Itu kan darurat ya ikhwan. Akhwan nggak apa-apa. Tapi antum jangan cari-cari yang darurat ya kan ya. Ada ya ikhwati. Istikhdam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal musyrikin fi ba'di as-su'uni wa kana an-nisa'u sahabah yudawinal jarha fil jihadi ala ahdi Rasul. Alasannya kenapa? Ya karena dahulu pengobatan sudah ada. Dulu sahabat Nabi pernah mengobati laki-laki musyrik dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Nabi juga pernah bermuamalah dengan masalah pengobatan dengan orang-orang non-muslim. Wanita-wanita sahabiah ketika terjadi di medan jihad, ini kondisinya darurat, mereka mengobati sahabat-sahabat yang wafat karena luka di medan perang. Maka ini diperbolehkan. Ini dalil-dalil menunjukkan ya boleh selama kondisinya apa? Tambahan buat para dokter, teman-teman yang bekerja di sudah selesai. Tambahannya apa? Ingat, hati-hati karena ini fitnah. Kalau Anda mengobati lawan jenis jangan sendirian. Artinya jangan berdua-duaan, karena berdua-duaan yang ketiganya siapa? Syaitan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.